Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Januari dengan NIM 211242028. Hari ini saya akan menyampaikan tentang ragam bahasa Indonesia yang merupakan salah satu topik penting dalam memahami bagaimana kita berkomunikasi secara tepat di berbagai situasi. Mari kita mulai dengan pengertian dasarnya terlebih dahulu. Pada slide kedua ada pendahuluan. Menurut Nasuka dan kawan-kawan, ragam bahasa adalah variasi bahasa yang dipakai dalam konteks atau bidang tertentu, misalnya dalam jurnalistik, kesusastraan, hingga pemerintahan. Selain itu, ragam bahasa juga dipengaruhi oleh hubungan antar penutur, apakah formal atau informal, dan penyampaiannya seperti bahasa lisan atau tulisan. Artinya, bahasa bisa berubah-berubah tergantung pada siapa kita berbicara, di mana, dan untuk tujuan apa. Pada slide ketiga ada pembahasan ragam bahasa formal dan ragam bahasa non-formal. Ragam bahasa formal biasanya kita temukan di situasi resmi seperti saat pidato kenegaraan, surat dinas, atau artikel ilmiah. Ciri khasnya adalah penggunaannya bahasanya baku, struktur kalimatnya lengkap, dan tidak ada unsur bahasa gaul. Sedangkan ragam bahasa non-formal lebih santai, kita menggunakan dalam percakapan sehari-hari seperti ngobrol dengan teman, atau mengirim pesan di WhatsApp. Bahasanya lebih fleksibel, sering menggunakan slang, bahkan bisa dicampur dengan bahasa daerah. Pada slide keempat ada fungsi ragam bahasa. Nah, kenapa sih kita harus paham tentang ragam bahasa? Karena setiap ragam mempunyai fungsi. Menurut Nasuka dan kawan-kawan ada 5 fungsi utama. Pertama, fungsi komunikatif, yaitu menyampaikan pesan. Kedua, fungsi sosial, untuk menunjukkan hubungan atau status antar penutur. Ketiga, fungsi kultural, mencerminkan budaya suatu masyarakat. Keempat, fungsi edukatif sebagai sarana pendidikan. Dan yang terakhir, fungsi ekspresif, yaitu untuk mengekspresikan perasaan atau emosi kita. Jadi tidak sekedar bicara, tapi juga menyampaikan mana yang sesuai dengan konteks. Pada slide kelima ada ragam lisan dan tulisan. Dalam penggunaannya, ragam bahasa bisa dibedakan menjadi lisan dan tulisan. Ragam lisan adalah kita ucapkan langsung seperti saat memberi sambutan atau ceramah. Sementara ragam tulisan bisa dituangkan dalam bentuk teks, artikel, surat, atau laporan. Keduanya bisa bersifat formal maupun non-formal, tergantung konteks penggunaannya. Pada slide ke-6 ada ragam berdasarkan topik. Selain dibedakan berdasarkan situasi, ragam bahasa juga bisa dilihat dari topik pembicaraannya. Misalnya ragam ilmiah seperti dalam jurnal dan penelitian, ragam bisnis dalam surat dagang atau laporan keuangan, ragam sastra untuk puisi, novel, atau cerpen, ragam filosofis dalam tulisan atau diskusi filsafat, dan ragam jurnalistik seperti berita di media massa. Dengan memahami jenis-jenis ini, kita bisa lebih tepat menggunakan bahasa sesuai bidang yang kita geluti. Pada slide ke-7 ada penarikan kesimpulan. Sebagai penutup, ragam bahasa bukan hanya sekedar variasi gaya bicara, tetapi mencerminkan cara kita menyesuaikan diri dalam berkomunikasi. Dengan memahami ragam bahasa, kita bisa menjadi komunikator yang lebih efektif dan sopan, baik dalam situasi resmi maupun santai. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan menambah pemahaman untuk teman-teman sekalian. Saya akhiri presentasi saya hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.